lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas tentang simple present tense, yaitu yang nominal ya. Simple present yang nominal ini, simple present yang nominal. Oke, apa itu simple present nominal? Simple present nominal adalah suatu kalimat yang tidak melakukan sebuah aktivitas ya. Yang dinamakan dengan nominal ini, kalau ada kata-kata nominal gini, ini pasti tidak melakukan sebuah aktivitas. Dia hanya sebuah statement, pernyataan saja atau keterangan. Oke, rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, yang positif ya. Pertama itu subjek, terus plus is, am, are, plus three complement. Apa itu three complement? Yaitu pelengkap. Ada apa aja? Ada adjective, ada noun, ada adverb. Oke, contohnya yang simple present nominal positif. Saya bahagia setiap hari. Saya ini posisinya dia sebagai subjek, bahagia ini kata sifat, setiap hari ini sebagai kata keterangan. Jadi dari saya bahagia setiap hari sampai sini namanya kalimat nominal positif, punyanya simple present. Mari kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I, bahagia adalah happy, dan setiap hari adalah every day. Nah, di sini tinggal kita tambahkan kata kerja bantunya, yaitu am. Jadi kalimatnya lengkapnya I am happy every day. Jadi I am happy every day ini menjadi satu kesatuan dari sini sampai sini. Jadinya dia sentence nominal positif, punyanya simple present. Oke, selanjutnya kenapa kok di sini kita munculkan am? Nah, karena subjeknya dia berupa I, maka dia kata kerja bantunya, to be-nya menggunakan am. Dan ketika dia subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan is. Nah, ketika subjeknya berupa I, nah ini menggunakan am. Dan ketika subjeknya you, they, we, maka dia menggunakan are to be-nya atau kata kerja bantunya. Oke, sekarang kita artikan ya. She ini artinya dia perempuan dan he ini artinya dia laki-laki. It itu untuk hewan atau untuk benda. Dia adalah kata ganti. Terus I ini artinya saya, you kamu, they mereka, we kita. Oke, itu untuk arti-artinya. Ini semuanya adalah pronoun, kata ganti orang. Mungkin bagi teman-teman sudah sangat nggak asing kan? Oke, selanjutnya ya kita bahas contoh berikutnya, masih positif juga, punya simple present nominal. Oke, dia perempuan adalah seorang penyanyi. Dia perempuan ini jadinya dia subjek, adalah predikat, kata kerja bantu. Seorang ini kata sifat, penyanyi ini kata benda. Jadi dari dia perempuan adalah seorang penyanyi sampai sini itu namanya kalimat nominal positif, punyanya simple present. Mari kita translate dari Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Dia perempuan ini, kita translate ke Inggrisnya jadinya she, adalah is, seorang penyanyi, singer. Jadi she is a singer. Selanjutnya she ini posisinya dia sebagai subjek dan is ini posisinya sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu atau to be ya. Dan ini posisinya sebagai adjective, singer posisinya sebagai noun. Jadi dari
sini sampai ke sini, dari she is a singer sampai sini, kita garis sini ya, sampai sini, jadinya sentence nominal, positif, punyanya simple present. Kenapa kita pakai is? Karena subjeknya berupa she. Tadi sudah kita bahas ya. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari simple present nominal yang negatif ya. Oke. Pertama, subject plus is, am, are plus not plus three complement. Nah, three complement ada apa aja? Ada adjective, ada noun, ada adverb. Oke, contoh dari simple present nominal yang negatif. Saya tidak bahagia setiap hari. Saya ini posisinya sebagai subjek, bahagia ini kata sifat, dan setiap hari ini adalah kata keterangan. Jadi dari saya tidak bahagia setiap hari sampai sini, ini namanya kalimat nominal negatif, punyanya simple present. Oke, kita translate sekarang dari Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Dan tidak ini berarti I am not. Terus bahagia, happy. Setiap hari, every day. I ini posisinya sebagai subjek. I am not ini verb auxiliary, dan happy ini dia jadi adjektif, dan everyday ini dia jadi adverb. Jadi dari saya atau I am not happy everyday ini jadinya sentence nominal negatif, punyanya simple present. Selanjutnya contoh masih simple present nominal yang negatif. Oke, sebagai berikut contohnya. Dia perempuan adalah bukan seorang penyanyi. Dia perempuan ini, dia posisinya sebagai subjek adalah bukan, ini predikat, dan seorang ini kata sifat, penyanyinya adalah benda. Jadi dari dia perempuan adalah bukan seorang penyanyi, namanya kalimat nominal negatif, punyanya simple present. Mari kita translate sekarang. Dia perempuan ini bahasa Inggrisnya adalah she, dan adalah bukan is not. Seorang penyanyi, singer. Oke, jadi she is not a singer. She ini posisinya sebagai subjek, is not ini verb auxiliary atau kata kerja bantu. Dan ini posisinya dia sebagai adjektif, singer ini posisinya sebagai noun. Jadi dari she is not a singer sampai sini jadinya kalimat nominal negatif, punyanya simple present. Selanjutnya yaitu contoh yang interrogatif ya. Oke, rumusnya sebagai berikut. Is, am, are plus subject plus three complement. Oke, kenapa kok di sini is, am, are dulu? Kok nggak subjek? Karena kalimat tanya, maka verb auxiliary maka harus ditaruh depannya subjek. Kalau mau buat sebuah kalimat tanya, itu harus diingat-ingat. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita buat contoh Indonesianya. Apakah saya bahagia setiap hari? Apakah ini posisinya dia sebagai predikat. Saya ini subjek, bahagia kata sifat, setiap hari kata keterangan. Jadi dari apakah saya bahagia setiap hari sampai sini kita garis ya, namanya kalimat nominal interrogatif, yaitu kalimat tanya, punyanya simple present. Mari kita translate dari Indonesia ke Inggrisnya. Apakah bahasa Inggrisnya adalah am I. Saya itu I, bahagia, happy, setiap hari, every day. I ini posisinya sebagai verb auxiliary. Oke.
am ini posisinya sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu. Dan I ini sebagai subjek, happy ini adjektif, everyday ini keterangan atau adverb ya. Jadi dari am I happy everyday sampai sini kita garis bawah seret sampai sini namanya sentence nominal interrogatif atau kalimat tanya, punyanya simple present. Kenapa kok di sini pakai am? Karena subjeknya berupa I, maka dia menggunakan am. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu apakah dia perempuan, seorang penyanyi? Apakah ini posisinya sebagai predikat, dia perempuan ini subjek, seorang ini kata sifat, penyanyi adalah kata benda. Jadi kita garis bawah dari apakah dia perempuan seorang penyanyi sampai sini namanya kalimat nominal interrogatif atau kalimat tanya, punyanya simple present. Sekarang kita translate ke Inggrisnya. Apakah ini jadinya is, dia perempuan, she seorang, a penyanyi, singer. Jadinya is she a singer? Is ini posisinya dia sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu. She sebagai subjek, a sebagai adjektif, singer sebagai noun. Nah, dari is she a singer, kita garis bawah sampai sini, namanya sentence nominal, punyanya interrogatif ya, atau kata tanya, simple present, miliknya itu. Nah, di sini kenapa kok pakai is? Karena subjeknya berupa she, maka dia harus menggunakan is. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh yang negatif interrogatif punyanya simple present nominal ya. Oke, rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, is, am, are, plus subject, plus not, plus three complement. Three complement ada apa aja? Ada adjective, noun, adverb. Ada kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Seperti itu. Terus rumus yang keduanya, kalau kita mau menyingkat, ini kan di sini is, mr plus subject plus not ya, itu kan nggak disingkat. Kalau disingkat jadinya is, itu jadinya is not, jadinya isn't. Yang am not ini, am not jadinya aren't. Yang are not jadinya aren't. Itu kalau disingkat taruh depannya subjek ya. Kalau membuat kalimat negatif interrogatif. Tapi kalau nggak mau disingkat, jadinya seperti ini. Is, mr, plus subject, plus not. Setelah itu, kalau yang disingkat, setelah isn't, ini, aren't, atau aren't, plus subject, plus three complement ya. Ada adjective, noun, adverb, seperti itu. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Oke, kita bahas contohnya. Yang pertama, yaitu apakah saya tidak bahagia setiap hari? Apakah ini posisinya sebagai predikat, saya ini subjek, dan bahagia ini kata sifat, setiap hari adalah kata keterangan. Jadi dari apakah saya tidak bahagia setiap hari, sampai sini namanya kalimat nominal. Punyanya negatif interrogatif. Punya, di situ jadinya punyanya simple present. Sekarang kita translate dari Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah jadinya saya, I, tidak, not, bahagia, happy, setiap hari, every day. Jadinya am I not happy every day? Nah, jangan lupa tanda tanya yang sama min. Oke, terus am ini posisinya dia sebagai verb auxiliary ya, kata kerja bantu atau to be. Dan I ini posisinya sebagai subjek. Not ini gabungan dari sini, nanti pernyataan tidak. Happy itu jadi adjektif, everyday itu jadi adverb. Nah, terus dari am I not happy everyday, kita garis bawah ya, sampai sini itu dinamakan sentence nominal negatif interrogatif, punyanya simple present. Oke, selanjutnya contoh masih simple present nominal yang negatif interrogatif. Indonesianya, apakah
dia perempuan bukan seorang penyanyi, jangan lupa kasih tanda min sama tanda tanya ya. Itu pernyataan sebuah kalimat. Oke, apakah ini dia jadi predikat, dia perempuan subjek? Terus bukan ini pernyataan tidak, gandengan sini. Oke, teman sini. Terus seorang ini kata sifat, penyanyi adalah kata benda. Jadi kita garis bawah dari apakah dia perempuan bukan seorang penyanyi sampai sini namanya kalimat nominal negatif interrogatif, punyanya simple present. Selanjutnya kita translate ya. Indonesia ke Inggrisnya. Apakah ini jadinya is, dia perempuan ini she, bukan itu not, seorang a penyanyi singer. Jadinya is she not a singer? Is ini posisinya dia sebagai verb auxiliary dan she itu subjek, not gandengan dari sini ya teman ini. Ini adjective, singer noun. Jadi dari is she not a singer kita garis bawah sampai sini namanya sentence nominal negatif interrogatif, punyanya simple present. Kenapa kau pakai is? Karena subjeknya berubah she, maka dia menggunakan is seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah di sini kan ada ketika she, he, it, maka dia pakainya is gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan kita di hari ini. Maaf kalau ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan lonceng ya. Dan supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye-bye.